ISOSpeed akhirnya memenuhi janji dia untuk melakukan in real live stream di Southeast Asia. Dan negara yang dia kunjungi sekarang adalah Thailand. Dan di in real live streamnya kali ini adalah menurut gue in real live stream yang bener-bener wow, chaotic dan banyak banget klip farmingnya dan wadidaw. Dan kenapa ini harus kita bahas bareng? Karena ini adalah pertama kalinya Speed berhasil mecahin rekor live streamingnya. Jadi sebelumnya ISOSpeed itu mendapatkan sekitar 500.000 penonton pada saat live itu paling tinggi. Dan itu adalah di acara Ballon d'Or. Dan kali ini di Thailand dia berhasil mecahin rekornya sendiri menjadi 600.000. 600.000 orang nontonin lu pada saat live stream jalan-jalan di Thailand. Wow. Kenapa itu semua bisa terjadi? Apa aja yang Speed lakuin di Thailand? Dan pertanyaan yang paling penting adalah ini kalau dia ke Indonesia, ISOSpeed ini sosok yang udah nggak perlu lagi diperkenalkan terlalu panjang lah. Intinya adalah streamer, salah satu streamer yang paling rusuh dan paling ramai yang bisa kalian tontonin sekarang di YouTube. ISOSpeed ini lagi dalam campaign untuk keliling ke berbagai macam negara untuk melakukan in real live stream. Dan kali ini dia akan keliling di sekitar Southeast Asia. Dan negara yang dia kunjungi sekarang adalah Thailand. Dan apa yang dia lakuin di Thailand? Ya, dia nabrakin bajai ke tempat ibadah. Wait, stop. Oh! Bayangin ini semua dimulai dengan sesuatu yang udah sangat-sangat woi. Speed. Sekali lagi ya, apapun yang dilakukan Speed di real live streamnya, gue nggak bisa jamin apakah itu stage, apakah itu dia gimmick, apakah itu dia bohong-bohongan, apakah itu semua sudah direncanakan, atau emang insiden beneran. Kita nggak ada yang pernah tahu, hanya Speed dan krunya yang tahu. Tapi kejadian nabrak tempat ibadahnya itu beneran terjadi. Nah, jika ini terjadi di luar Thailand sih, wah, Speed, nggak usah berlebihan kayak gini lah. Kalau ini emang adalah bagian dari gimmick-gimmickan lo ya. Ini ya gue nggak bakal didengar sama Speed sih, tapi ya lu pada nggak usah bikin yang kayak Speed lakuin ya. Bahaya buat lu pada, oke? Tapi untungnya dia dapat good ending gitu ya, bukan bad ending atau dapat alternate ending gitu. Dia dapat good ending karena yang jagain tempat ibadahnya malah ngundang mereka untuk datang dan minta maaf dan doa bareng lah kalau nggak salah. I'm sorry. Dan tentu saja kontroversi melahirkan traffic dan attention, di mana akhirnya orang-orang mulai makin banyak nonton lives-nya si Speed ini. Dan di Thailand dia juga melakukan banyak hal-hal aneh lainnya seperti makan kalajengking. Gue nggak tahu kalajengking itu boleh dimakan apa enggak, tapi gue pernah makan kalajengking karena dikerjain sama turis-turis di Thailand. Gue pernah ke Thailand by the way, dan gue nggak tahu kalau itu kalajengking, simpelnya gitu. Dan ya aman sih kayaknya ya, soalnya gue juga pribadi aman gitu. Tapi efek baru tahu itu kalajengking ya, baru tahu itu scorpionnya yang bikin gue merasa menelan racun gitu kan dia identik dengan racun ya. Tapi gue nggak tahu lah, ya semoga aman-aman aja lah si Speed. Tentu saja keseruan Speed masih belum selesai, dia akhirnya naik gajah. Dan tebak ngapain habis naik gajah? Ya, jatuh. Belum komplit rasanya kalau lu keliling Thailand tapi nggak nyobain Muay Thai. Dan di sini Speed yang kita tahu ya, dia benar-benar bukan streamer duduk kayak gue ya, yang menikmati hidup di balik layar ini. Tapi dia adalah orang yang cukup bugar dan atletis, dan dia malah sparring sama orang-orang Muay Thai. Seru banget sih ngeliatinnya. Nah, kita dari tadi masuk ke bagian-bagian yang seru, sampai akhirnya kita masuk ke bagian yang cukup sedikit menegangkan. Karena akhirnya Speed tiba-tiba di pull over, didatengin sama polisi Thailand. Dan di sini Speed cukup ketakutan. Tapi yang terjadi adalah Crazy. Now this is crazy. ya, ternyata polisinya minta selfie ya. Dia ketakutan bakal ditangkap. Ada beberapa momen seru dan kocak juga gitu. Kayak tiba-tiba dia ketemu Ronaldo di jalan. Oh yeah, Ronaldo. That ain't Ronaldo. Who the f is that? Tapi ternyata bukan Ronaldo. Oh ya, ini juga hal yang benar-benar bikin gue kaget waktu pertama kali gue ke Thailand. Di sana banyak banget mobil-mobil mewah, mobil-mobil luxury yang nggak pernah gue lihat di Jakarta bahkan. Di Thailand tuh di jalanan umumnya kayak yang parkir pinggir jalan itu mobil-mobil pendek mewah mahal yang kalau gaji gue dikumpulin dan tabungan gue dikumpulin baru kebeli bannya. Dan si Speed kaget banget karena yang keluar dari mobil itu adalah bocil. You driving a Bentley? Oh ya, tidak lupa Speed jalan bareng sama Ladyboy. Of course, dia lagi di Thailand dan dia ketemu Ladyboy dan jalan bareng. Transgender. Dan yang paling gue suka dari semua klip dia adalah Speed hampir di kok gue akuin gue suka ya, kayak gue berharap itu terjadi. Gue suka itu karena itu nggak terjadi, dan tapi reaksinya kocak dan kayaknya paling jujur gitu ya. Itu adalah Speed hampir dimakan sama macan sama harimau di Thailand.
Help me, help me, help me, help me. Dan pada saat si Speed lagi terapi kaki yang dimakanin ikan-ikan kecil, gue rasa di Indonesia gue udah ada ya terapi makan ikan kecil di kaki itu. Tahu deh yang dimakanin tuh ikan apa. Terus gue baca beberapa hal, katanya itu malah gak bagus ya, bagaimana ya? Beneran makanin jamur apa makanin kaki situ? Coba komen di bawah yang ngerti tuh terapi ikan-ikan itu, apakah beneran terapi apa nggak bagus gitu? Coba dokter atau mungkin ahli kesehatan atau mungkin yang udah ngikutin makan ikan-ikan kecil ini komen di bawah. Nah, di saat dia lagi nyemplungin kakinya itu, dia baru sadar kalau ternyata streaming dia pecah rekor. Jadi sebelumnya ISOSpeed ini paling gede itu ditonton sama 500 ribuan orang di live streamingnya. Pada saat itu si Speed itu menghadiri penghargaan Ballon d'Or. Ballon d'Or adalah penghargaan ya untuk dunia sepak bola dari majalah di Prancis, yang dimana untuk menyerahkan gitu ya berbagai macam penghargaan, piala, award untuk para pemain bola yang lagi sukses di masa itu. Rame banget gitu yang nonton harusnya ya, karena banyak penikmat bola, banyak yang juga pengen nonton Ballon d'Or, dan banyak juga penonton Speed yang pengen nonton dia datang ke acara Ballon d'Or, dan jadilah 500 ribu penonton. Tapi ternyata meta itu dihancurin ya, udah nggak meta lagi tuh ke Ballon d'Or. Ternyata metanya ke Thailand, ke Southeast Asia. Di situ ISOSpeed bukan ditonton sama 500 ribu orang, tapi 600 ribuan orang. Makanya si Speed juga bilang, loh di Thailand 600 ribu. Nah inilah kekuatan Southeast Asia. Ini kabar bagus lah buat Speed dan tim, bahwa pecah telur nih, lumayan nih, bagus nih buat traffic dan lain-lain. Tapi apakah ini jadi kabar baik buat kita yang ada di Southeast Asia, bahwa mungkin akan banyak streamer in real life yang datang ke Southeast Asia? Pertanyaannya, streamer seperti apa yang akan datang ke Southeast Asia? Nah, remember Japan. Gue cuma bisa bilang itu. Maksudnya apa, no? Lu interpretasi aja di kolom komentar di bawah lah. Yang ngerti silakan lu komen di bawah. But again, it's good for Speed. Dia akhirnya berhasil mecahin rekor dia sendiri di unexpected place, yaitu di Thailand. Semoga menjadi bagian bagus juga dari Thailand gitu, pariwisatanya dan lain-lainnya, jadi bikin orang pengen ke Thailand sana. Dan akhirnya perjalanan Speed di Thailand, kalau nggak salah ya, gue nggak tahu apakah dia extend apa gimana, itu ditutup dengan bermain api. Maksud gue beneran bermain api. Sebenarnya ada video dia kebakaran gitu, dia main api terus kebakaran, kena celananya gitu ya. Tapi daripada kenapa-napa, jadi gue nggak mau tunjukin lah, kalian cari aja sendiri ya klip-klipnya. Kalau mau dibahas singkat, kenapa Speed bisa mecahin rekornya sendiri gitu di Thailand gitu, melawan Ballon d'Or? Ada beberapa hal yang bisa langsung gue jawab di sini, dan emang bener kelihatan banget gitu, bahwa di Ballon d'Or itu adalah Speed yang memang sudah gede tapi tidak segede sekarang. Dia mulai membangun reputasinya dengan bikin in real live stream yang sekeos itu di berbagai macam negara setelah Ballon d'Or kan, kekumpul. Kedua, mungkin belum banyak orang-orang Thailand itu discover Speed, dan akhirnya mereka muncul mungkin di berita atau ngeliat dari temennya nge-share tentang Speed, dan akhirnya banyak orang penasaran, woi ada sosok terkenal hadir di Thailand, dan akhirnya mereka berbondong-bondong traffic baru hadir buat Speed. Makanya in real live stream ini tuh selain klip farming juga traffic farming yang lumayan banget, dan itu buat mancanegara gitu, nggak cuman dari negara-negara yang bisa berbahasa Inggris atau dari negara asal lo. Dan berikutnya tentu saja jumlah penduduk Southeast Asia yang cukup banyak gitu, dan cukup banyak melek internet juga. Dan jangan lupa tentang konten-kontennya Speed yang menarik banget untuk ditonton, karena nggak cuman ngomong dan jalan-jalan, tapi ada sesuatu yang happening, ada sesuatu yang ya rusuh lah bisa dibilang gitu, dan menarik untuk menjadi tontonan. Apakah itu hal yang baik? Nggak tahu, kalian jawab sendiri aja di kolom komentar di bawah. Nah pertanyaannya sekarang, bagaimana ketika Speed nanti ke Indonesia? Gue sih jujur nggak tahu, nggak kebayang bisa seberani chaos apa dia di Indonesia, atau ditahankah dia sama yang nemenin dia. Siapa yang akan ketemu Speed di Indonesia? Nggak tahu, yang pasti bukan gue. Kalau diajak ketemuan mau apa nggak, no? Nggak tahu. Gue lebih kepada nggak mau kenapa-napa bareng dia, ngerti gak sih? Gue nggak tahu nih filternya di mana, safety-nya di mana, dan lain-lain. Dan seperti yang kalian tahu, gue orang yang suka main aman. Jadi bukan karena gue membenci Speed jadi nggak setuju gitu, lebih kepada gue nggak bisa nyimbangin vibe-nya dia, dan safety level kita kayaknya beda jauh. Bro, nabrakin bro ke tempat ibadah itu kan ngeri bro. Ya semoga dia di Indonesia aman-aman aja, nggak bikin masalah, nggak ada yang dirugikan, tapi kita semua bisa senang bareng, yang menonton juga senang bareng, dia juga senang bisa menikmati Indonesia to the fullest, dan mungkin bisa menjadi marketing bagus gitu buat penonton-penontonnya untuk visit Indonesia. Ya nggak sih? Ya kita doakan yang terbaik lah. Gue nggak mau keluarin negatif thinking gue. Seperti yang kalian tahu, gue suka negatif thinking. Kalau negatif thinking kalian apa? Waduh. Coba komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan seputar internet kayak gini dan kalian mau support gue, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.